setelah tayang dengan judul Membayar Harga Hidup, kemudian seharusnya saya sudah tayang lagi 3 kali berturut-turut Tuhan berbicara. Tapi saat hendak saya tayang, dicegah oleh Roh Kudus melalui suatu peristiwa. Kalau kita itu peka, tentu saja kita itu akan dijaga untuk jangan sampai melanggar kekudusan rohnya. Sebab itulah pentingnya mempunyai rasa takut akan Allah. Peristiwa pertama yang dicegah ketika saya hendak tayang untuk sharing membagikan tentang membedakan murka Allah. Saat itulah Roh Kudus berbicara melalui kejadian yang menimpa hewan piaraan saya. Ketika dari belakang tanpa sepengetahuan saya tiba-tiba melompat untuk mendekati saya sehingga kakinya jadi terkilir. Nah, yang bisa saya tangkap, kalau tentang murka Allah saya jadikan share secara umum dan vulgar, akan terjadi pelanggaran kekudusan seperti yang pernah terjadi pada Musa dengan kuasa Allah untuk merefleksikan murkanya secara umum di hadapan umatnya, maka akan menjadikan batu sandungan bagi orang yang meremehkan kekudusan rohnya. Apabila tidak percaya, maka tak urungkan, tidak jadi saya tayangkan. Saya berpikir ya sudah, kalau tidak membahas tentang murka Allah dan itu melanggar kekudusan, tapi dibukakan lagi tentang perbuatan dosa yang membuat Allah itu marah sampai pol. Setelah selesai juga tinggal merapikan. Terlebih dulu saya perhadapkan kepada Roh Kudus, diizinkan tidaknya untuk tayang. Malamnya saya diberi mimpi, diperlihatkan kalau semuanya itu percuma. Mereka tidak akan mendengarkan sebelum mengalami kejadiannya, sehingga sekali lagi tak urungkan untuk tayang. Dan yang ketiga kali telah dibukakan ketika selesai saya kerjakan, tiba-tiba ada problem dengan komputer saya. Ada sesuatu yang mencegah untuk saya tayangkan. Karena ada pertanyaan salah satu saudara kami tentang bagaimana untuk menjadi pelaku sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Sampai pada pagi hari ini, ketika saya bangun tidur, dipenuhi dengan puji-pujian, yaitu liriknya ku angkat tanganku sebelum masa ini berlalu. Seingat saya tidak ada lirik pujian yang pernah saya hafalkan dengan liriknya seperti itu. Baca Bilangan 20 ayat 12-13. Dosa Musa dan Harun. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Kalau Musa telah mengekspresikan kemarahannya kepada Allah, jengkelnya di hadapan umatnya, di depan umum, karena pelanggaran Musa terhadap kekudusan Allah sehingga dia tertolak, begitu pula dengan misi Elia menjadi tidak sempurna. Bukannya menyatakan firman kebenaran kepada umat pilihan Allah, tetapi menyatakan penghakiman dan murka Allah sehingga tidak sesuai bagi rencananya. Tidak ada kurban dari bumi ini yang diberkenan, maka tirai tidak terbelah, karya Allah jadi mentah lagi, tidak menjadi kemah di bumi ini. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia, maka dibawa serta pula roh Elia dan roh Musa menyatu di dalam dirinya, di dalam Yesus, agar roh Musa dan Elia untuk disempurnakan bersama-sama ketika Yesus menjadi kurban yang diperkenan, sehingga menjadikan Musa dan Elia pun diperkenan hidup di hadapan Roh Kudus karena Yesus. Lah, mengapa pelanggaran ini bisa terjadi kepada Musa dan kepada Elia? Sejatinya saat itu mereka belum memahami tentang kehendak dan rencana Roh Kudus. Sebab itulah untuk menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran pasti lebih dulu mengalami proses dilebur di dalam firman. Setelah itu menjadi tempat kediaman bagi Roh Kudus dan jadilah penyembah-penyembah yang benar. Sedangkan Musa dan Elia saja agar diperkenan hidup oleh roh di hadapan Roh Kudus. Lebih dulu harus dilebur di dalam Yesus, di dalam firman. Sampai ketika Yesus datang bersama menjadi kurban yang diperkenan. Persatuan Musa dan Elia di dalam Yesus seperti yang dilihat oleh para rasul.
barulah seseorang itu akan menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Setelah Musa dan Elia mengangkat kedua tangannya dengan rela dan berserah, dilebur di dalam kebenaran firman, yaitu di dalam Yesus, menjadi makna kurban, mengakhiri masa pengutusannya dengan sempurna. Baca di dalam Wahyu 15 ayat 1-4. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Terdapat judul nyanyian mereka yang menang, dan setelah itu di bawah ayat ini judulnya 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Nah, seperti itu suara roh Musa yang bisa pula saya rasakan di dalam batin dan hati saya bagaikan nyanyian. Setelah kurbannya diperkenan, barulah Musa menjadi layak diperkenan sesuai dengan penyembah dalam roh dan kebenaran. Maka tidak mudah menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran untuk menghadap hadirat Roh Kudus. Terlebih yang mempunyai pengikut menjadi mentor harus lebih dulu merobohkan bait sucinya untuk menjadi teladan bagi pengikutnya. Padahal untuk merobohkan bait tempat ibadah yang dibangun oleh manusia itu saja tidak mudah. Mereka rela mau merobohkannya. Nah, terlebih yang dimaksud Yesus, bait suci itu yang harus dirobohkan adalah berlogika dalam memahami bertuhannya, prinsip imannya, konsep pelayanannya, serta berliturgi dan bersyariat ibadahnya. Bait suci itu sudah sedemikian kokoh dan kuatnya untuk mustahil dirobohkan. Maka proses untuk merobohkan bait suci supaya menjadi kurban yang diperkenan bagi roh dan kebenaran, proses itu justru menjadi lawan utama bagi para imam, para nabi, para gembala, para mentor kerohaniawan. Meskipun sebagai umat Kristus menghadap di hadirat Roh Kudus bisa kepenuhan menjadi penyembah di dalam roh karena ada kurban Yesus yang menjamin. Tetapi untuk bisa masuk masa diperkenan, terutama yang menjadi mentor harus berani merobohkan bait sucinya agar sesuai dengan korban anak domba. Jadi pergunakanlah masa-masa dijamin itu untuk menjadi seperti lilin yang menyala, perlahan tapi meleleh sampai habis terbakar. Menjadi proses sesuai kurban, harus rela berhenti dari segala kegiatannya itu. Apabila mempunyai pengikut yang digembalakannya, harus mentornya, gembalanya itu yang lebih dulu menjadi kurban diperkenan untuk pengikutnya bisa mengikuti teladannya. Nah, mentor ini yang harus lebih dulu menjadi seperti Yesus. Padahal tidak ada manusia yang bisa menjadikan dirinya itu diperkenan seperti Yesus. Sebab untuk diperkenan bagi Roh Kudus tanpa dilebur di dalam firman lebih dulu, pol-polnya hanya seperti Musa waktu melanggar kekudusan ditolak oleh Allah, ataupun seperti Elia tidak kompromi dengan kejahatan sehingga ditolak oleh umat Allah jadi kepahitan. Maka tidak ada pilihan, apabila hendak diperkenan harus menjadi persatuan di dalam kurban, yaitu anak domba yang tersembelih. Nah, untuk menjadi teladan bagi pengikutnya. Jadi ketika berani hidup di dalam roh itu, tidak akan dibiarkan kelaparan, tidak akan dibiarkan haus dan gersang. Bait suci yang dirobohkan dan mati itu pun secara pribadi yang semakin strong adalah mengalami pimpinan roh dan kebenarannya itu, dan membuat semakin percaya yang tidak akan pernah tergoyahkan lagi.
Ketika ada yang sudah jadi teladan seperti Yesus yang bisa dilihatnya, ada saksi hidup yang seperti Yesus secara nyata, yaitu gembalanya yang menjadi saksi teladan hidup yang dari proses hamba sampai menjadi proses kurban anak domba. Sehingga berhentinya bukan karena mati meninggal dunia, tetapi karena tenggelam menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah sejatinya ke-24 tua-tua yang ada di dalam kitab Wahyu. Mereka itu adalah pemenang dan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran sebagai kurban, tapi semakin hidup dalam kebenaran. Maka saya bagikan kesaksian. Pada waktu saya masih diproses sebagai penyembah, kurang memahami tentang firman, belum dilebur di dalam kebenaran, hanya berdasarkan pimpinan Roh Kudus melalui karunia roh. Tetapi ada beberapa saudara yang mengikuti jejak saya. Mulanya karena melihat karunia roh yang saya terima, yaitu berbagai mimpi dan penglihatan, bahkan karunia pewahyuan, mereka jadi tertarik. Dan saya bawa untuk berani percaya 100% masuk menghadap kepada Allah yang roh. Satu persatu mesti mempertanyakan, terus bagaimana cara aku menyembah? Terus bagaimana cara aku mendengarkan firman? Pertanyaan itu terus bagaimana? Dan bahkan pertanyaan harus bagaimana menjelaskan kepada saudara-saudara. Terlebih pertanyaan bagaimana untuk menjelaskan kepada lingkungan bergerejanya. Yang harus diingat, keadaan saat itu konsep bergereja dan pelayanan sudah menjadi hukum dan perintah yang seperti Taurat Musa turun dari Allah sendiri. Sehingga berbagai tuntutan itu datangnya bukan kepada mereka. Tuntutan yang kepada mereka itu datang kepada saya semua. Bukan melihat jiwanya ini dibawa semakin dekat, tapi yang mereka takutkan kalau kehilangan sesuatunya. Sebab logikanya pasti saya ini dituduh pasti akan membuka ibadah gereja. Dengan tersandung-sandung karena ketidaktaatan dan kurang percaya mereka, terus saya pegang erat tangan mereka sampai mereka mengalami sendiri jikalau ada kuasa di dalam setiap firman-Nya melalui mimpi dan penglihatan yang mereka terima, karunia yang belum pernah dialami. Lebih dari saat mereka taat beribadah di gereja, sudah ditegur dan dipersiapkan sebelum mereka berbuat kesalahan. Sudah dipimpin sebelum mereka menghadapi berbagai perkara di rumah tangga maupun pekerjaan. Bahkan mereka dititipi berbagai pewahyuan. Baca Ibrani 8 ayat 1-6. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kalau Yesus sudah mengerjakan membelah tirai itu menjadi terbuka, maka estafet selanjutnya adalah harus mengikuti jejaknya, membawa kurban yang diberkenan. Terjadi persatuan anak domba Allah untuk bisa diberkenan, untuk bisa menjadi seperti Yesus sebagai mentor maupun sebagai gembala untuk meneladani. Tidak hanya seperti Harun, para imam itu selalu memohon pengampunan bagi dirinya dan bagi umatnya, dikarenakan tidak ada yang berani melangkah masuk menembus tirai yang sudah terbelah itu. Mengalami hari perhentiannya bukan hanya tidak berbuat dosa lagi, tetapi pada waktu sudah menjadi kudus oleh firman, maka saat itulah tepatnya yang sesuai kurban pada waktu berani menanggalkan bait sucinya dirobohkan untuk dibangun kembali oleh Roh Kudus tanpa turut campur keterlibatan tangan manusia, masuk ke dalam masa diberkenan, mencapai anugerah hidup oleh roh dan bagi roh, kebangkitan pertama, persatuan hidup bersama anak domba Allah.
Karena justru para gembala ataupun para imam itu yang menjadi tirai bagi pengikutnya, sehingga gereja masa kini seperti bait suci di dalam perjanjian lama, dan seperti pula ibadah yang dibangun Musa yang dipimpin oleh Imam Harun di dalamnya, menjadi tirai yang menutupi bagi yang di belakang, sehingga makin tidak memahami jalan masuk untuk bisa diperkenan dan sampai kehilangan jejak teladan yang benar, supaya yang di belakangnya pun bisa menjadi terus ada teladan hidup, tidak terputus rantai dan kehilangan jejak selama tidak ada yang berani mengalami. Lah, apa penyebabnya kok sampai bisa membuat terputusnya rantai dan kehilangan jejak Yesus? Harus mengalahkan binatang, yaitu tabiat manusiawinya. Karena sebagai penyembah-penyembah masih bergantung pada kondisi tubuhnya, waktunya, tempatnya, ibadahnya menjadi suatu bilangan. Percaya mentaati karena mengidolakan, maka itulah sebagai patung idolanya. Sebab untuk menjadi pemenang tidak hanya menyanyikan nyanyian hambanya yaitu Musa, bahkan harus bersuarakan nyanyian anak domba Allah sesuai tanda kurban. Baca Yohanes 4 ayat 23-26. Tetapi waktunya akan datang, malahan sudah datang, bahwa dengan kuasa Roh Allah orang-orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar seperti yang diinginkan Bapa. Sebab Allah itu roh, dan hanya dengan kuasa Roh Allah orang-orang dapat menyembah Bapa sebagaimana Ia ada. Wanita itu berkata kepada Yesus, "Saya tahu Raja Penyelamat yang disebut Kristus akan datang. Kalau Ia datang, Ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kita." "Akulah Dia," kata Yesus. "Aku yang sekarang sedang berbicara dengan engkau." Salah satu kesaksian yang saya alami saat itu di dalam pimpinan Roh Kudus waktu belum menjadi pemahaman firman, jadi masih menjadi pengalaman pribadi. Melalui mimpi dan penglihatan ini sudah pernah saya sharingkan secara detailnya untuk bisa memahami. Saya diberi citra dan isi hati Allah. Dalam mimpi saya berjalan bersama saudara kami yang mengikuti jejak saya. Kami berdua itu di tengah perjalanan. Ketika kami melewati daerah yang elit, saat melintasi di depan bangunan yang sangat megah, di depan gedung itu sudah berdiri seseorang tua-tua yang sangat berwibawa. Terkesannya seperti seorang chief of servant. Dengan sengaja sudah menantikan kami. Rambutnya putih, berbusana setelan jas putih-putih. Menawarkan pekerjaan yang elit kepada saudara yang bersama saya itu, sehingga saudara ini agak tertarik, maka dia berhenti memikirkan tawaran itu dan menunda langkah. Saya terus pergi, saya tidak berhak untuk mencegahnya, sebab seseorang itu waktu dipilih, dia pun berhak memilih mau terus mengikut saya atau menerima tawaran itu. Dengan hati sedih, saya berjalan perlahan supaya kalau dia itu menyesal masih bisa mengejar saya sebelum saya belok ke tikungan, sehingga sudah pasti kehilangan jejak. Nah, pada saat saya sudah mau belok, dia lari mengejar saya sebelum kehilangan jejak. Nah, terputusnya rantai jejak Kristus seperti yang diilustrasikan melalui penglihatan dan mimpi tentang saya dan sahabat saya itu. Begitu pula Yesus dengan para hamba Tuhan yang dianggap sebagai sahabatnya, penyebab terputusnya rantai. Karena pada waktu para sahabat itu terpanggil tapi menolak untuk sesuai kurban anak domba Allah agar diperkenan. Sebab datang pula yang menjadi kesempatan emas, tawaran untuk memilih menjadi sultan atau konglomerat sehingga hidupnya bisa menjadi seperti raja-raja maupun terus menjadi imam yang terhormat dan disegani. Begitu pula yang pernah saya saksikan di sharing yang lalu tentang bagaimana Yesus waktu pelayanan di dalam roh melalui mimpi dan penglihatan yang saya terima. Kalau Yesus berjalan, semua yang dilewatinya itu otomatis mengikutinya dan semuanya berganti menjadi jubah putih-putih. Tapi Tuhan Yesus berjalan terus sampai menghampiri ke saya dan saya bersujud memuji bersama-sama mereka. Tangan saya diangkat tinggi-tinggi sampai Yesus terangkat dan Yesus berkata, "Ada separuh hal yang masih harus aku kerjakan." Nah, berarti kita yang masih tinggal di dunia ini yang memegang tongkat estafet untuk meneladani yang di belakang menjadi seperti Yesus agar mereka pun berani karena melihat kita ini yang telah menjadi pelaku sampai menang.
karena bait sucinya itu telah dirobohkan. Maka kitalah yang harus meneruskan untuk menjadi bait suci bagi Roh Kudus yang ada di bumi ini, sebagai penyembah-penyembah benar dalam roh dan kebenaran, sebagai pengantin anak domba yang diperkenan. Baca Wahyu 21 ayat 1-5. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Untuk bisa menjadi bagian dari langit dan bumi baru, mutlak melalui Yesus, lebih dulu diproses, dikuduskan oleh firman hidup. Apabila mereka yang diperkenan, yang diproses berjalan salib sampai terjadi persatuan kurban anak domba, diperkenan menjadi tahtanya, dialah bagian Yerusalem baru. 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Mereka itu hidup tapi tidak nyata, sebagai penyembah roh dan kebenaran, tidak secara fisiknya, tetapi dari akal budinya yang selalu siaga dan standby, sesuai bagi penyembah roh dan dalam kebenaran. Amin.